Di pulau ini hidup seekor landak yang bisa berlari dengan sangat kencang bagaikan kilat. Sonic sebenarnya harus merahasiakan kekuatannya, namun ia malah terus bermain-main. Sampai datanglah makhluk-makhluk lain yang ingin menangkapnya. Sonic pun dibawa kabur oleh pengasuhnya dan diamankan. Namun sekarang tempat ini tidak lagi aman bagi Sonic, sehingga ia harus dipindahkan ke bumi. Dan burung hantu pengasuhnya sampai rela mengorbankan nyawanya demi melindungi Sonic. Dan kini sudah 10 tahun Sonic berada di bumi. Karena kecepatannya, ia membuat bingung polisi yang sedang berjaga. Sampailah polisi ini tak sengaja menemukan bulu Sonic yang terjatuh. Karena gabut, Sonic pun malah mengajak kura-kura yang lambat untuk berlari dengan kencang menikmati dunia. Sonic hanya seorang diri tinggal di bumi sebab tidak ada yang boleh mengetahui keberadaannya. Jika ketahuan, Sonic harus pindah ke Pulau Jamur yang tidak ada satupun manusia di sana. Sehingga kini Sonic hanya bisa melihat dari jauh orang-orang yang ia sukai selama berada di bumi. Lihatlah bagaimana Sonic berpura-pura sedang bermain baseball dan dia sendirilah yang memerankan semua posisi dengan kecepatannya. Sonic benar-benar merasa kesepian saat berada di bumi. Bahkan ia hanya bisa mengintip dari jendela jika ingin menonton TV. Sampailah tiba saatnya Sonic melihat pertandingan baseball dan ia ingin menjadi seperti anak-anak yang mempunyai banyak teman. Sonic pun ingin mencoba bagaimana rasanya disanjung orang lain dengan memainkan permainan baseball sendirian. Setelah berhasil memenangkannya, ia pun bersorak. Namun Sonic barulah sadar kalau ia hanya sendiri. Sonic sempat terpikir untuk pergi saja dari bumi. Namun ia masih belum ingin meninggalkan kota yang sangat ia sukai ini. Akhirnya Sonic pun mencoba melampiaskannya dengan mengolok-olok salah seorang warga. Sampai pria ini dianggap gila karena terus-terusan mengatakan ada hantu biru di kota ini. Padahal itu semua ulah Sonic. Sonic berlari sangat kencang mengelilingi lapangan untuk melampiaskan emosinya. Namun tanpa ia sadari, kekuatannya muncul dan mengakibatkan listrik satu dunia padam. Seorang polisi yang tak sengaja pernah menemukan bulu Sonic pun kaget melihat bulunya bercahaya. Semua perbuatan Sonic kini menjadi pembahasan pemerintah. Dan pemerintah sudah menyiapkan orang untuk mencari sumber permasalahan pemadaman listrik di dunia. Dan inilah dia orangnya, Dr. Eggman. Wajar saja pemerintah mengandalkan dia, sebab Dr. Eggman punya alat super canggih untuk mendeteksi fenomena semacam ini. Saat drone Dr. Eggman menelusuri hutan, ditemukan sebuah jejak kaki misterius. Dan Dr. Eggman langsung tahu kalau itu bukan jejak kaki makhluk biasa. Pasukan pun langsung dikerahkan menelusuri hutan. Dan Sonic sangat panik sekali. Ia langsung bergegas dan memindahkan semua barang-barangnya dan akan meninggalkan bumi. Sonic menyelinap ke rumah warga dan siap menggunakan cincin portalnya untuk meninggalkan bumi. Namun ia malah dipergoki pemilik rumah, yang tentu saja kaget melihat makhluk seperti Sonic ada di rumahnya. Sonic pun juga terkena tembakan bius di kakinya. Karena mulai pusing, Sonic malah tak sengaja membuka portal ke San Francisco. Lalu Sonic juga menjatuhkan